Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi suratil Hajj ayat 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wastabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan. Enggak. Oh enggak. Liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Faqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa? Oh, bestari. Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah kita sudah sampai pada hari yang 10 hari kedua. 10 hari kedua berarti hari ini ke 11 lah. 11 ya. Hari ke-11 istilahnya 10 hari 10 pertama sudah kita lalui, kita menginjak 10 hari kedua. Nah, kalau sampean sebagai orang beriman, pada pertemuan minggu yang lalu pun kalau sampaikan bahwa berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 71, sumber kerusakan ini di dunia ini tidak lain adalah disebabkan karena ketidakmampuan manusia dalam mengendalikan hawa nafsu. Nah, Islam menurunkan konsep ini tidak lain adalah untuk menghindarkan jangan sampai supaya kita bisa menguasai nafsu, maka solusinya adalah puasa yang harus dilakukan menurut contoh Rasulullah SAW. Jadi contoh ini puasa-puasa seperti itulah. Jadi puasa itu kalau dalam bahasa hadisnya Rasulullah mengatakan laisa siyamu minal akli wa surbi wa innama siyamu minal lahwi wa rafas. Jadi puasa itu tidak sekedar menahan dari makan, dari minum atau dari yang lain, tapi puasa sesungguhnya adalah menahan diri untuk tidak berbuat yang sia-sia, apalagi yang berdosa. Inilah kelebihan konsep Islam. Hanya dengan puasa ini kula sampean akan sanggup mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu ini
Nggih, mboten kena dituturi, Pak. Organ yang ada pada diri manusia itu ada fungsi masing-masing. Nggih, kayak fungsine panca indera. Fungsi panca indera ini Pak, neurotisam apa? Untuk mencari informasi. Liwat mata, liwat telinga, liwat hidung, liwat nopongon, perasaan itu kan mencari informasi. Ya, itu fungsinya. Terus kalau sudah dapat informasi, cara kerjanya terus sampai datang sinten? Direspon oleh akal. Lah akal gunanya apa? Ya, akalnya gunanya untuk mempertimbangkan sesuatu, ya, menganalisa. Oh, kejadian begini, harus begini, harus begini, begini. Nah, setelah dianalisa, diputuskan oleh akal, maka disampaikanlah kepada hati. Hati jenderale. Nah, setelah hati ini baru komentari kepada siapa? Nafsu. Ya. Jadi nafsu karena nyurung aja lah. Nyurung gae itu tergantung kualitasnya hati. Ya. Oleh karena niku hati ini adalah jenderale. Makanya bahasa Rasulullah SAW bersabda, nggih, innal abda idza aqta'a khati'atan. Sesungguhnya hamba itu apabila berbuat satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Hatinya itu di titik hitam satu. Tapi hati sing dimaksud niki mboten hati-hati sing ngenten mriki. Soalnya hati ini wong dosa tok ambek hatine wong taat niku padha nek kedokteran. Mboten bedane. Tapi ini kan Nabi gambarno bahwa roh itu kan abstrak. Roh itu gaib. Nah, kita bisa nemui di dalam surat 17 ayat 85 tentang roh nih. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Napa niku artinya? Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Ya. Jadi kalau sampai saat ini mau takoni roh sampai enten pundi lah karo. Pak Ustaz, roh sampai enten pundi? Anak pengen anom. Roh betul aja ini roh niku gaib, Pak. Nah, roh ini gaib. Rasulullah SAW untuk menggambarkan roh ini apa dikatakan oleh Nabi dengan kolbun. Kolbun itu hati. Kenapa diarani kolbun? Pola keadaannya molak malik. Esok tempe, sore wingi seneng, saiki benci. Hati kan ngoten niku. Nggih Pak Babi? Ya, lah hati ini kata Nabi, innal abda idza aqta'a khati'atan. Sesungguhnya hamba itu berbuat satu kesalahan, nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Di titik hitam satu. Satu salah, satu titik hitam. Fa'in zada, kalau tambah salahnya zida alai, dititik lagi hatta ta'lu al qalbi, sehingga tidak heran titik hitamnya bisa menutup hati. Begitu menutup hati, langsung Rasulullah SAW membaca surat 83 ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat 83 ayat 14. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka 14. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka percaya itu telah menutupi hati mereka. Ya. Jadi kenapa Al-Quran itu mestinya begitu jelas tapi mereka tidak bisa terima? Apakah Quran ini gak jelas? Bukan, kala bukan. Rona ala qulubihim, telah menutup di dalam kepada hati mereka, maka yaksibun, perbuatan salah yang mereka lakukan itu menutup hati. Kalau tertutup hati dengan titik hitam, maka semua pertimbangan itu terbalik. Sing bener dari salah, sing salah dari bener. Hati ini bisa terbalik. Nah, ditutup hadisnya Nabi ini. Jadi kalau dia berbuat satu salah,
satu titik 10 salah 10 kali titik sampean kari ngitung ae mau sedina ping 10 salahe berarti titik ping 10 lah nek 10 iku sedina sak wulan rata 300 ya nek banyak titik berarti napa tertutup hati. Kalau tertutup ini sudah semua pertimbangannya terbalik. Nah terus ujungnya hadis Rasulullah mengatakan fa in taba wastaghfara, kalau dia mau taubat dan istighfar sakula qalbu, jernih hatinya. Lah hati sing dimaksud ini bukan hati secara medis. Nek medis sih sampean gelok wong sing taat dibedel ambek dokter atine apa, wong sing maksiat tok dibedel dokter padha ya. Jadi titik hitam itu dosa ya. Nah inilah mestinya, makanya kalau hati jernih, hatinya jernih, makanya disebut qalbun salim ya. Tapi kalau sudah hatinya itu tidak jernih, banyak titik hitam, ikut jenengi iso artinya kotor dijarno terus suwe marit anu sakit gak diumbar, gak direkene, loro gak direkene, sese mati, qalbun mayit. Nek qalbun mayit surat masa lali surat itu ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Apa Mas? Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi. Ya. Sakjane terjemahan sing sampean maca niku iku termasuk terjemahan sing sopan ya gak nyinggung wong. Mau terjemahan sakit ngene. Sungguh kami isi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia. Mereka itu punya hati mati. Mereka punya telinga budek. Mereka punya mata picek. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, binatang ternak pantes nek anjene wedhus iku wedhus lanang ngunggahi padha lanange ditiru wong. Napa jenenge? Nah iya, nek wedhus ana pantes titik, nek wong lho ngecik nemene. Nah iya, wong lanang rabi lanang, wong wedok rabi wedok, gak ngono kecik. Kok gak tepake. Ya. Ini kan berarti sudah hati ini mati, sudah nggak berfungsi. Iku mau cara wong kan kari ngelebokno nang neraka jahanam. Mau sampai mati gak tobat wis langsung. Sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari jin dan manusia, punya hati mati, punya telinga budak, punya mata bijak. Wis sakjane. Bukan tidak bisa dipakai untuk memikirkan. Ya boleh mikir wong atine mati. Ya. Orangnya kalau hati mati, sing tampil dalam hidup itu nafsu ambek akal. Nek nafsu tok gak patek bahaya. Nafsu plus akal loh, ya apa? Ya, wong bayarane sak wulan nih 100 juta punjul. Motor ya kari gawe, bensin ya gak ngiseni, sopir ya wis ana sing bayar. Ngono tok iki korupsi. Terus kayak apa ini mati sudah tidak bisa, nggak bisa mikir ya. Makanya cari Nabi gak heran wong korupsi sampai sekian triliun gak heran wong Nabi nih oh jadi acak ngono dia emas agak curang ya. Lakukan alibnya Adam wajian minta, kalau saja manusia punya emas satu curang menengah lapta gosanian mesti kepingin orang curang ya. Terus orang curang apa kata Nabi? Walai yamla jaufu ibnu Adam illa turab. Perut anak Adam tidak kenyang kecuali ditutup lemah, cangkemnya tutup lemah baru. Saya gak mikir-mikir. Ya, nah ini makanya
dalam Islam ini Ramadan ini adalah satu metode untuk bagaimana manusia membersihkan hati. Nek hati ini bersih, nanti pelan-pelan nafsu dibimbing ke arah anu. Begitu stop, sing maksiat di stop, maksiat stop, akhirnya jadi yang baik terus. Nah, yang baik terus karena hati baik, keluar dari Ramadan kembali kepada fitrah. Lah fitrah itu Pak, sesungguhnya puasa itu mengantarkan orang kepada fitrah. Fitrahnya Islam itu, fitrahnya orang itu nerima Islam. Dia nak wong gak nerima Islam berarti rusak fitrahnya. Sudah terkontaminasi oleh dosa. Begitu orang banyak dosa nih, ya sudah. Ya, makanya lah Ramadan termasuk istilahnya Pak Ustadz putranya Pak Zainuddin sini Fikri Haikal. Ya, jadi Ramadan termasuk apa? Gusti Allah nurono apa ya? Pahala yang luar biasa, borong pahala pokoknya. Ya, ini katanya istilahnya. Tapi sebenarnya dalam Islam ini tidak lain tujuan puasa itu untuk mengembalikan orang kepada fitrah. Nah, fitrah itu, fitrahnya orang itu mesti menerima Islam. Ya, setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap orang baik lahirnya mesti fitrah. Fitrah itu mesti menerima Islam. Cuma menjadi gak fitrah itu siapa? Fa'abawahu, kata Nabi. Dua orang tuanya lah ayu hawidani, membuat dia Yahudi, ayu nasrani, membuat dia Nasrani, ayu majisani, atau membuat majusi, atau membuat yang lain. Ini adalah yang melukir, yang mengisi adalah kedua orang tua, lingkungan yang paling dekat. Itu yang membuat mereka gitu. Makanya dalam Islam ini nek arek mati durung balik mesti swarga. Mau balik ke orang itu katakanlah umur 15 ya, katakan atau 15 niku nek kelasnya anu Pak, kelas ekonomi lemah. Nggih, nek kelas ekonomi tinggi sece. 12 wis gelek delok napa? Delok anu-anu akeh ya, wis sudah dewasa. Momo 12 dewasa, matinya umur 11. Gak usah hisab, masuk surga. Nah, di surga jadi siapa? Wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan di surga. Wis kamu apa pelayan, kamu pelayan itu anggar ana swarga. Nanti bang diterusno sampai tua akhirnya mlebu neraka. Ya. Nah, inilah mestinya manusia seperti itu. Lah, puasa satu mengembalikan orang kepada fitrah. Fitrahnya orang adalah Islam, sehingga dengan puasa ini diharapkan orang itu bisa menerima Quran. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang belum dikatakan beriman sehingga nafsunya tunduk kepada apa yang dibawa Nabi. Kalau nafsu tunduk ke bawah yang dibawa Nabi, Quran, berarti itulah sesungguhnya orang itu yang berhasil puasanya. Ya, poso-poso gak demen Quran, poso gak demen Quran, jawabane mana gak tambah gak demen. Ya, kan seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau sudah 10 hari lagi Allah sampean dihadapkan oleh 2 Lailatul Qadar. Napa Pak Safet? Lailatul Qadar ini macam loro napa? 2. Jadi Lailatul Qadar yang pertama itu adalah turunnya Al-Quran sebanyak 30 juz dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, langit yang paling dekat dengan bumi. Nah, itu namanya Lailatul Qadar pertama, ya. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surat Dukhan, ya. Oke, surat Dukhan salah. Ayat 3 dan 4. Surat 44. Surat 44 ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah
Jadi gini Pak, jadi ini yang dikenal dalam Islam itu Lailatul Qadar pertama. Lailatul Qadar pertama ini turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara global, 30 juz. Tapi turunnya kepada Rasulullah SAW itu step by step, munajaman, berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ya, nah, yang diperingati di Indonesia umumnya 17 Ramadan itu adalah Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran yang pertama ke Rasulullah SAW yang di dalam surat Ali Imran dikenal dengan Yaumal Taqal Jam'an, hari pertemuan dua peperangan. Surat Ali Imran ayat 155. Ali Imran 155. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu. Ya. Sesungguhnya mereka dinikahkan oleh setan. Bahkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Nah, jadi ya, terus Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Untuk Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun. nah, jadi Yaumul Talqon itu yaitu hari pertemuan itu. Itulah ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Jadi surat Al-Alaq itu pertama turun. Ya, yang diperingati oleh umat Islam Indonesia rata-rata memperingati 17 Ramadan. Ya, coba sampai lihat nanti nek 17 Ramadan lah ngene istana peringatan. Tapi memperingati nuzul Quran itu tidak ada jaminan bahwa dia sudah mengamalkan. Sampai memperingati dok. Karena apa-apaan nih? Yang penting gak diperingati, yang penting ini Quran difahami ya untuk dijadikan pegangan hidup selama di dunia ini. Sehingga Lailatul Qadar pertama ini adalah manfaatnya untuk kesejahteraan umat manusia seluruh dunia, khususnya umat Islam, umumnya orang lain. Sebab dengan adanya Quran itu diberlakukan itu, maka terjadilah damailah kehidupan ini. Makanya Nabi dinyatakan wa ma'arsalnaka oleh Allah wa ma'arsalnaka ila rahmatil alamin, kami tidak menurunkan engkau Muhammad kecuali membawa rahmat. Membawa rahmat itu kapan? Kalau Islam ini sudah tampil sebagai pemenang. Ya. Bukan berarti mungkin Quran diterapno wong kafir gak ana, mboten, kafir tetap ada, sing musyrik tetap ono, tetap. Karena apa? Contoh miniatur yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW negara Madinah. Negara Madinah itu Pak ya. Kalau ingin takon enten jamaah, lho Ustaz, lah ini wong akeh sing gak bener ngene apa lho. Pada satu saat kalau nanti Allah menghendaki sesuai dengan janji Allah surat 24 ayat 55 mesti terjadi berlaku hukum Al-Quran. Kalau berlaku hukum Al-Quran, dunia itu damai. Nggih. Tapi nek wis wong Islam posisi kalah begini, wis bapak belur wong Islam e. Mbayang ae leren jarak sak meteran. Ya. Kok iso lho diatur ya, kok nganut. Pas kula nek ngatur jaga jarak ana pasar ngono pantes titik. Iki gak masjid ya jarak. Saiki sampai saat ini masjid iki. Iya. Nggih Mas Hobi? Sing jaga jarak sampai saat ini masjid ya enten nggih. Lah iya, kok iso akhirnya imamnya muni ngene, sawu suhufakum wa tafarraqu bainakum. Jadi luruskan sopmu dan bercerailah kamu, jaga jarak. Nanti imamnya enak muni sawu suhufakum wa tafarraqu bainakum. Luruskan sopmu dan bercerailah kamu di antara kamu. Loh, mari ngono. Jare wong Yahudi, hore. Wong Islam goblok. Wong Islam goblok mari ya. Nah, wong Islam goblok termasuk siapa? Ya ulama Nggih. Wong Rasul muni ngeten, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat.
Sing wong maca-maca hadis tahu tuh mana salat Rasulullah ana jarak ini. Aja cacat jarak 1 meter. Nabi nek ngame, kamu harus tahu, luruskan sopmu, rapatkan sosmu. Saya tahu dari belakang punggung saya. Sebab saya tahu kalau nanti ada benggang titik berarti ada qadzaf masuk. Qadzaf itu cemek wedhus cilik tapi setan. Itu di situ. Niku nek ana benggang titik. Lah nek 1 meteran benggang sing enten apa mburine? Lah kula heran terus. Lah wong ngomong ngeten. Lho ya apa iki bahaya karena roh itu mahal. Nyawa itu mahal karena Islam menghargai nyawa. Bener gak salah. Cuma kula takon kira-kira. Enggak. Nek nyawa ini mahal, mahal dia beri Allah. Saya nyata. Ya, mahal dia beri Allah. Sampeyan ukur ambek surat At-Taubah ayat 13. Surat At-Taubah ayat 13 niku waktu wong kafir Mekah, nggih, wong musir-musir gitu. Itu memang memulai dia untuk mengusir Nabi, merusak perjanjian. Ya, bahkan mereka sengaja ingin mengusir Rasul. Terus ditegur sama Allah. Kamu takut mereka? Coba sama baca terjemahannya, Mas. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Jika kamu orang-orang beriman. Oh, padahal itu kaitannya kalian apa? Perang. Kaitannya perang, kira-kira perang itu pilihannya satu di antara dua. Nek mati syahid, nggih. Nek menang dapat kemuliaan. Jadi Gusti Allah, kenapa kamu takut tidak mau memerangi mereka-mereka yang merusak perjanjian dengan kamu? Bahkan mereka mengusir Rasul, ya. Mereka mengusir Rasul dan mereka memang sengaja untuk memanu. Apa kamu takut mereka? Kalau kamu takut mereka, fallahu ahaqqu an takshaw. Allah lebih berat kamu takuti jika kamu beriman. Kalau beriman, nah, mau saat ini dileh corona. Bayanti kira-kira sembayang dempet zamane corona ngeten ambek perangan gua kira-kira sebaya pun ya Andres. Soalnya perang wis ketok, kerang wis perang ku Pak totoane nek gak mati ya urip ngono ae lho. Enggak. Nah, niku Allah negur, apa kamu takut mereka? Kenapa kamu enggak berani memerangi mereka? Apa kamu takut mereka? Padahal mereka mendahului merusak perjanjian, mengusir Rasul dan memulai dulu berperang. Kamu kan kenapa gak takut mereka? Ya. Kalau kamu takut mereka, mestinya fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum. Allah lah lebih berat kamu takuti jika kamu benar-benar beriman. Mau saat ini Mas jenok jaga jarake. Sampeyan dia apa? Kecuali nek corona ya misalnya gede-gede nah nyokot-nyokot ngono sikil-sikil wah iki kuwatir ya wedi. Iki gak ya. Cek kira-kira. Kira-kira nggih. Lha mboten wong dempetan sembayange rapet lho kira-kira. Ketularan ndak? Nah iya. Niki mangkane nek ngeten Yahudi keplok temen jare ngene. Wong Yahudi ini ruh rahasiane. Aku pompong durung dimbek-bek wong Islam tak mbek-beke dhisik. Soalnya wong Yahudi mengerti nanti di akhir zaman akhirnya orang Islam menang dan orang mukmin mesti membunuh Yahudi. Orang Yahudi itu tidak akan berkutik kecuali kalau dia berada di pohon workot. Pohon workot di Timur Tengah. Makanya ngene putih Gaza, ini Palestina. Niku kan banyak menanam pohon workot. Ngantisipasi kok bebeknya aku dibunuh wong Islam bisa bersembunyi di sana. Nek ada sembunyi liya-liyane, burine wite ngomong, burine watune ngomong. Pomong dorong rek tak mbek-mbeke dhisik. Makanya di Al-Baqarah ayat 120, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi Yahudi dan Nasrani tidak ridho sebelum kamu mengikuti agama mereka. Tapi kalau kamu mengikuti agama mereka, hati-hati. Gusti Allah kan nulung. Ya Mas? Al-Baqarah 120 nih. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela
Terus tidak akan ada bagi perlindungan penolong dari Allah. loh, jadi Yahudi ngerti betul ayat itu. Kalau umat Islam ini dibikin nyalai aturan Allah, pasti Allah tidak nolong. Pasti. Ini contohnya kayak saat ini. Makanya bikin aneh bincang-bincang ini TV kan. Dengan maraknya vaksinasi ini, terutama Jakarta, Jawa Barat ini, akhirnya apa yang terjadi? Sembrono, tidak menjaga jarak. Jadi dia mengabaikan kepada prokes kesehatan, jadinya begini. Wula kadang-kadang ngono gak betah kate nelpon kok iso nelpon. Gak iku cak sing barahi. Ya, sing barahi dosa gak gelem tobat iku sakjane. Lho nggih, karena rumusnya dalam Al-Qur'an ini setiap dosa itu mengakibatkan bencana. Lah bencana bisa berhenti kalau memang istighfar dan tobat niku konsep Islam. Dene wong-wong nganut kabeh ngono, Menteri Agama nganjurkan Jakarta ini enten 2.259 RT yang zona merah. Nah, zona merah ini orang tidak boleh sembahyang di masjid. Jadi kalau ono omah, jadi no munafik enak no omah gak ketoro, masih gak sembahyang karena roh ngomong ono omah. Ya pas aja, ya. Lah jadi Lailatul Qadar pertama ini adalah untuk kejayaan umat Islam khususnya dan dunia pada umumnya dengan mengikuti Al-Quran. Makanya poso ini adalah intinya mengantarkan orang untuk apa? Kembali kepada Al-Quran. Dene sampean dibalani lewat poso nang Al-Quran, jika iso bali ae berarti ana sing salah. Ya. Makanya peringatannya Allah niku supaya kita kembali kepada fitrahnya itu caranya apa? Bali nang Quran dengan perintah Allah yang ada dalam surat 30 ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mama? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi kalau nafsu manusia dengan puasa ini akan dikembalikan kepada fitrahnya. Makanya kalau sampai mari posoan diarani apa? Idul kembali kepada nek menjene kalau sampean cocok ambek Quran bisa dibaca Quran butuh samina watona, oh berarti ini betul-betul kembali kepada fitrah. Karena sih mari riyo ya cek kabari nang Quran ae lho tuase ae nggih tuase nggih. Makanya jarane Ali bin Abi Thalib laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman ta'atu tazid. Sing darane riya itu bukan orang yang klambine anyar, cete omahe anyar, sepeda motore anyar, duduk. Tapi hari raya adalah liman ta'atu tazid, bagi orang yang ketaatannya kepada Allah tambah. Mana mari poso mar-mar terawih sama ini sergem marang buyar Ramadan wassalam. Ya, berarti gak ada. Jadi Lailatul Qadar pertama adalah untuk mengembalikan orang-orang yang puasa kepada Al-Quran, agama yang fitrah ini. Ya, lah kata-kata agama kalau tulis niku definisi yang diberikan oleh pendiri Hizbut Tahrir Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Apa din itu apa sih? Faqim wajhaka lid-din. Din itu agama hanif, secara lurus. Wis trimon wutuh isamin. Karena itulah fitrah Allah. Manusia menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia memang sejalan dengan Islam ini. Ya. Dan tidak ada perubahan dalam fitrah Allah. Artinya manusia sih ciptaan nang bumi ini mesti cocok sama fitrah. Ya. Tapi fitrah ini bisa rusak karena dosa. Ya, makanya wong nek kadung gak ndimo Islam iki Mas.
tuturono sampai belenger kan. Ya. Nah, makanya yang namanya ad-din apa? Nidhamun kamilun syamilun yu'aliju masakilal hayati jami'ah. Nidham itu artinya undang-undang, ya. Kamilun yang sempurna, syamilun yang universal menyeluruh, ya. Di samping undang-undang Allah yang sempurna dan yang menyeluruh, yu'aliju yang bisa memberikan solusi masakilal hayat akan problematika kehidupan jami'ah semuanya. Jadi seluruh persoalan hidup semua jawabannya sudah siap di Al-Qur'an. Nek gelem goleki. Nggih, makanya kan kula bolak-balik ini. Napa Pak takwa niku? Al-Baqarah 183 kan hafal sampean? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa niku napa? Umume khotib-khotib mengatakan marilah kita laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Gak salah, cuma kurang lengkap. Sing lengkap napa? Takwa kepada Allah itu adalah berpegang hidup ini dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan 5 syarat niku sakjane. Soalnya pegangannya niku, Pak. Ya apa nek ana corona iki lho. Goleki Quran surat apa lho. Niki mboten gak golek Quran blas, pokoke ana berita tok. Berita WHO ya wis iku ae wis. Leren ah. Kula kuwatir gak leren. Nek gak leren dadi napa kira-kira? Ya. Mosok kate musuhi wong-wong sing Islam radikal. Habib Rizik di masalah gara-gara berkerumun kok gak mari-mari ya. Nek kerumun gak mari-mari jarene Gusti Allah kon duwe napa? Kapal selam sing paling andalan bikinan Jerman tahun 1977 yang sekarang masih kesitan tiba mari instruksi ada izin tenggelam langsung tenggelam gak muncul enggak banget mari seluruh gak muncul akhirnya ada tulisan ini gitu. Jadi negara berusaha kelangan senjata andalan termasuk ya napa jenenge Nanggala KRI Nanggala 402 niku sajane jek sip Pak. Nah terus mendelepe gak muncul iki sing gak enak. Padahal persiapan apa kanggo udara niku oksigen itu habis nanti hari Sabtu. Jadi sampai Sabtu gak ketemu ya wis. Kari golek jadi ini apa nih berita nih berdoa bersama golek keajaiban alam. Aja golek ajaib. Penuh nek kepepet ngene soalnya senengane musuhi Islam akhirnya gak ditolong Gusti Allah. Nek Gusti Allah gak nolong masalah wis apa pencen tok wis pokoke wong urip. Ya iki kapal kelelep ya. Padahal kapal apa niku? Kapal selam ya kelelep. Lah jane penggaweane kono. Cuma sing gak ana gak enak gak muncul iki sing anu. Iya, nek sing delok jare rada enak. Kami berduka cita atas ini. Tapi keluargane golek keajaiban. Nek keajaibannya akhirnya masih kelem pirang-pirang dina kok suping gas ketemu cek urip ngono. Ya syukuran nek iso ngono. Cuma nek hitungane kacamata agama tobat kok baru ditolong. Nek gak tobat wis gak kira ditolong. Ya, lah niki soalnya ngoten niku. Lah niki Lailatul Qadar yang pertama untuk kesejahteraan umat manusia di dunia khususnya umat Islam. Nah, tapi nanti di samping ada Lailatul Qadar pertama, ada Lailatul Qadar kedua. Nah, Lailatul Qadar kedua ini memberikan kesempatan bagi umat Islam yang relatif usianya pendek agar bisa mencapai seperti yang dicapai oleh umat-umat dahulu yang umurnya ratusan tahun, bahkan melebihi. Namun semua nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Enten wong ya termasuk niki ya kaya niki lho. Ini sing disebutkan Nabi Yusa
Hizkil, Zakaria, Hizkil, terus Yusa bin Nun. Niki semuanya kan orang papat ini orang kagum delok iki. Lah ya apa? 80 tahun ibadah semalam suntuk terus ibadah. Siangnya berjuang membela agama Allah. Jare Jibril. Rasulullah umat sampean kagum delok wong iku. Ayo napa? Ibadah 80 tahun ini gak leren-leren ngono awane berjuang membela agama Allah itu kan penggawean gak enteng. Tapi Jibril menyampaikan, Muhammad, sampean jo heran, bukankah Allah menurunkan yang lebih baik dari mereka? Apa lebih baik dari mereka? Ini kira Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu sangat dirahasiakan oleh Allah. Ya, insya Allah kapan mungkin kalau sampai ya apa caranya golek Lailatul Qadar. Ya, sebab ngeten Lailatul Qadar itu akan berpeluang untuk mendapat Lailatul Qadar apabila wong ini sudah bisa menguasai nafsunya. Kalau bisa menguasai nafsunya, terus hatinya menjadi salim, hatinya salim banyak diampuni oleh Allah, peluang untuk mendapat Lailatul Qadar itu terbuka. Ya, sampai Lailatul Qadar musuh wong daerah mriki-mriki gopo setengah telu sahur monggo enggal sahur pun ngantos kepadangan pon poso kantun titik ben bengi mongkon yang mun sahur lho nganut contone Nabi tak enggak setengah telu enak nek gugayane speaker ngono monggo enggal sahur monggo sahur ubrak-ubrak wong padahal kalau sama Lailatul Qadar butuh tenang kira-kira pikir ruwet iki wong rame ini gelan ini ku ujiane kalau sampai sing ana lingkungane. Makane Indonesia nih wong Islam kon milih modele kayak ngoten niku monggo, milih model ngeten iki monggo terserah, tapi salah pilih resikonya sendiri. Jare istilah bahasa surat Al-Kahfi ayat 29, wa qul haqqum mir rabbikum faman saa'a falyu'min wa man saa'a falyakfur. Ini surat 18 ayat 29. Kita itu diberikan kemerdekaan oleh Allah. Milih ngono. Aku seneng milih Islam sing rame-rame iki arek syiar. Ya. Sing rame-rame iki lak syiar. Syiar ta syiaran. Napa? Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang bergeraknya melakukan mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Napa besi mendidih iku? Wong ngopi ae disebul aja. Enten wong kopi gak disebul iki. Masih dituang diudak marang diombe kan. Mesti disebul. Ya. Padahal nek kono gak nyebul wek. Ya iku wis. Cairan besi mendidih ku omben wis. Ya, iki salah milih. Nggih, kenapa salah milih? Otak itu Pak ya, kalau sudah nuraninya hatinya itu jernih, insya Allah otaknya cerdas. Ya, tapi nek hatine buruk pun melok buruk bisa. Ya, pikirane ngoten niku. Nah, inilah sangat ditentukan oleh bagaimana biar. Makanya puasa ini harus betul-betul kita mengikutkan contoh Rasulullah SAW dalam berpuasa. Ya, pun adik puasa inting-inting. Ya, puasa inting-inting niku. Makanya sing ideal ngoten nggih, menurut Rasulullah. Buka niku nggih sing enak misale kurma telu nek kurang akeh 5 lho. Wingi kula ngene putih pasar wisata nih. Nek madai kurma aja papat ngono pose. Lho untung kula nggawa dhewe. Ya, mau tak pangan papat. Rasulullah iku senengane ganjil. Kok papat? Akhirnya kula golek wae kula dhewe tak anu cek jangkep 5. Ya, ngelak ganjil, jenis telu gak ya Pak 5. Kene 5 enggak ya 7 cek kurang lho ngono.
Ya, niku karepe Nabi kan ngoten. Ha wong Islam ngene ngentrapno ngono kok ibu wis ganjil ae kok ibu. Jare Nabi innallahu witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, seneng sing ganjil-ganjil. Ya. Nah, makanya poso-poso ini adalah gambaran bagaimana kita nanti mengembalikan hati kita kepada salim, qalbun salim ini kita harus bisa nerima Al-Quran. Oh, sampai gak nerima Al-Quran. Al-Quran ini kebenaran, masuk sampai gak nerima. Ya, lah wongnya akeh sing gak demen ambek Quran. Ya. Akeh sing gak demen apa akeh sing demen? Nek ndelok surat Mukminun ayat 70, akeh sing gak demen. Al-Mukminun 70 utawa surat Zukhruf ayat 78 nggih ngoten, akeh wong gak demen. Ya, Al-Mu'minun ayat 70 ya Mas. Atau mereka berkata orang itu Muhammad tidak. Padahal dia berkata bahwa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. Loh, kebanyakan nih benci apa benar? Nggih padha sampai surat Zukhruf ayat 78. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Tujuh 8 surat 43. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tapi kebanyakan dari kamu benci pada kebenaran. Loh, sing akeh ku gak cocok sama kebenaran. Ya, itu kebanyakan orang gak benar. Nanti kalau sampean dididik poso ini supaya mencintai Al-Quran. Kalau istilah Suara Muslim Surabaya 5T. Napa 5T? Tilawah, terjemah, terpahamkan. Mari ngono, napa situe? Mari ngono sing nomor 5, teramalkan. Ngono, 5T, Pak. Ya. Nah, tapi wong gak seneng ngono, sing senenge Quran nang diwaca rame-rame, mbuh ro, artine mbuh buka pokoke rame. Ana sampean pokoke rame. Enten hadise khusus bagian ngono iku. Nggih dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ba'di min ummati, sesungguhnya sepeninggal nanti umatku itu yaqra'unal Quran, maca Quran tapi la yujawizu manakhirahum, gak liwat gorokan. Maca Quran gak liwat gorokan ini ngene lambe tok. Ya, gak pernah dipikir. Hum yakhrujuna minad din, mereka keluar dari agama. Kama yakhruju samu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ya. Jadi seperti anak panah dari busurnya keluar cepat sekali. Summa la yauduna fi, kemudian ada kembali kepada Islam. Hum sarul khalqi, mereka itu sejelek-jelek makhluk, wal khaliqati, dan sejelek-jelek perilaku. Naudzubillah. Makanya aja sampai kalau sampean seneng Quran-Quran, nek Quran diwaca iso leren. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fasami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Mangane cirine wong iman niku ngene iku cirine. Nek ana Quran dirungokno apa iki? Ya, utawa mungkin surat pinten 8 ayat 2 3 4. Lho ngoten niku. Surat 8 ayat 2 3 4. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah memutar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya. Orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya. Serta rezeki nikmat yang mulia. Ya, coba sampeyan delok cirine wong iman ngoten niku. Surat 17 ayat 107 sampai 19. Niku cirine wong iman. Surat 17, surat Al-Isra ayat 107 sampai 19. Katakanlah Muhammad, Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman.
Padha ae wis kanggo Allah. Sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menuturkan wajah, bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Nggih. Kula Mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka berkata khusyuk. gak tumun saiki ngono, ngrasakno ngono. Nyengkrih. Ana ngaji ku nyengkrih kirangan kok gak seneng heran. Padahal wong iman iki jenenge ngono. Ada menyungkurkan wajah, sujud, menangis. Kapatek tumun saiki. Sing tumun ana ngaji Quran nyengkrih ku sing enak. Paling enak yen. Mene-mene nggone cek jelas. Ya. Surat 19 ayat 58. Lah ini kudune ngoten, cirine wong iman kan ngoten. Surat Maryam ayat 58. Surat 19. Nawas. Mereka itulah orang yang diberi kitab oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud dan menangis. Menangis apa ngeciprat? Saya ingin kadang ngaji-ngaji ngeciprat. Jumatan ya Jumatan. Ya. Tapi nek ngono ngeciprat, heran. Kok gak berusaha iya kapan aku dadi wong iman kaya surat ngene iki, kaya surat Selawi ayat 73. Nggih, niki cirine wong iman. Surat Selawi, surat Furqan ayat 73. Napa? Dan orang-orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Yo, tidak bersikap orang tuli dan buta. Napa orang tuli dan buta nih? Epok-epok gak krungu, epok-epok gak karo. Aja ngono. Ya. Nikilah mestine orang iman berusaha untuk ke sana. Kapan saged ngoten niku? Nek paham, Pak. Cuma nek paham niku kirangan koyo ya opo diwacana Quran koyo nopo. Lah itu meneh-meneh liwat Shiratal Mustaqim baru dikawal cahaya. Nggih. Cahaya napa cahaya Quran. Enggak munafik bagian sembahyang-sembahyang. Peteng. Ngampung apa rek aku rek gabung. Lah aku biyen padha nang masjid kono aku ya sembahyang ngene kono, ya sembahyang kono tapi gak seneng ambek Quran. Ini gak seneng Quran is tobat to sakjane. Ya. Pun ikulah dadi ingin insyaallah minggu ngarep ya apa carane cari Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Sebab Nabi niku nate pas Lailatul Qadar sujud di atas tanah dan air. Berarti napa? Pas udan. Nggih, gak mesti terang, kan angin, kan mboten selalu begitu dirahasiakan. Nek ngono ayo malih enak wong dijomblo ae. Ingat Lailatul Qadar malam mikir soalnya wong Nabi tahu ya. Ambek sahabatnya aku tahu melek ambek Nabi malam 23 itu sepertiga malam. Jadi ketika maghrib sampai kira-kira jam 11. Kemarin ngono Nabi muni ngene, la ahtasibu matat lubuna illa warakum. Saya tidak menduga bahwa yang kamu cari burine gak saiki rek. Kemarin ngono malam Selawih. Malam Selawih sampai 2/3 malam. Lho ngoten iki langsung Nabi muni ngene, la tahtibu matat lubuna illa warakum. Saya tidak menduga bahwa yang kamu cari Lailatul Qadar burine. Nah, mari ngono baru malam 27 mulai sore sampai subuh meneng Nabi. Lah komen Rasul ya mambengi iku rek turune. Oh, lah sampean mboten sanjang. Lah kandhane kok jomblok tok ae. Ya. Masa jomblok tok ae oleh pahala luwih apik timbang 1000 bulan ya. Nah niku. Pun monggo kita terusaken ayat niki, Pak nggih. Surah Haji ayat pinten niku 76
ayat 76, ya'lamu, Allah mengetahui, ma baina aidihim, apa yang telah mereka kerjakan, ya, di depannya, wa ma khalfahum, dan di belakang mereka. Artinya sing dilakoni, sing wis dilakoni ambek sing kate dilakoni, Allah itu tahu. Ya, itu Allah tahu. Wa ilallah, kepada Allah lah turja'ul umur. Kamu semua urusan semua dikembalikan. Jadi kalau Allah itu tahu apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, berarti kan bahasane wong-wongi roh sadurunge napa jenenge? Sadurunge winara. Ya Allah itu Maha tahu ini, jerone atine wong ero, sampean kentek napa ero. Ya. Ah niku, niki karepe ayat niki ngoten. Nggih. Terus ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, nggih, irka'u, rukuklah kamu bersama-sama, wasjudu, dan sujudlah bersama-sama. Jadi kata-kata takbir niki, takbir sing perintah napa jenenge, perintah dengan perintah kalimat jamak niki, rukuklah dan sujudlah kamu, nggih. Terus wa'budu, dan sembahlah rabbakum, akan Tuhanmu, waf'alul khairah, dan lakukan kebaikan-kebaikan yang diwajibkan Allah maupun yang disunahkan semata-mata karena Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang bahagia. Ya, ini perintah Allah kan ngoten. Makanya perintah-perintah berbuat baik jamaah. Makanya wong takon ngeten, lah iya sak donya iki mulai zaman Nabi Adam sampai sak niki, sampai jange, bener ambek salah gak iso ketemu dalam satu titik. Bener ambek salah gak iso ketemu. Kaya gak iso ketemune antara syirik dengan tauhid. Syirik ambek tauhid mboten saged ketemu, Pak. Antara hak dan batil ndak bisa ketemu. Ya. Iso ketemu nek sing ngawal kebenaran itu bodoh. Nggih. Nek ngawal kebenaran itu ternyata wonge lemah, bisa ketemu. Tapi kalau ndak ketemu mboten saged. Wong nek hak batil-batil. Ya. Kapan menang kebenarannya? Ya, nek nurut janjine Allah nanti pasti akan terjadi kemenangan. Nggih. Ini surat apa? Al-Isra ayat 82 bene. Oja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, surat 17 ayat 81 apa 82? Nggih, napa? Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil beralihnya, sungguh yang batil itu batilnya. Ya, mesti ngoten. Ya. Makanya kalau digambarkan ngene surat Ar-Ra'd ayat 17, perumpamaan batil dan hak niku. Batil niku biasanya tampak kaya niku lho, nek enten banjir, untuk niku lho. Untuk kan nampak itu permukaannya. Nggih, niku perumpamaan batil. Lah hak ini biasane yang dalam. Ya, ini surat napa? Ar-Ra'd ayat 17, itu perumpamaan antara hak dan batil seperti itu. Lah batil itu mesti hilang sia-sia, dengan kebenaran itu akan tetaplah. Pembela kebenaran sampai akhir zaman tidak akan berhenti. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imin ahad. Tidak ada henti-hentinya, mesti di antara umatku ada orang yang tetap tegar dalam membela kebenaran, ya. Dan mereka tidak bisa dihinakan oleh siapapun yang menghina sampai Allah mendatangkan pertolongannya. Niku. Lah kula sampean kari ini berdiri di belakang kebatilan apa berdiri di belakang nggih. Wong Qur'ane kula sampean ragu gak oleh apa maneh benci. Ragu tok gak oleh. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran datangnya dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan menjadi orang ragu. Ragu gak oleh dadi gak demen. Nggih, gak demen Qur'an. Gak demen Quran tapi gaenane sing gawe Quran seneng ya. Nah, Gusti Allah gawe wit ngono seneng. Ya, Gusti Allah gawe rokok wis seneng ya. Pemana ada sepul, sedot kamar mari ini. Makane nek kepengin mari ngerokok ngene kuwi. Sedot terus aja ade disepul. Insyaallah brai.
Mboten cek. Lah jenenge kan ro rasane kan terus dirasakno. Masalah aku bingung aku malah. Ya. Pun terus kantun sayat wajahidu dan berjihadlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu fillah di jalan Allah. Ya, untuk membela kebenaran. Kamu harus sungguh-sungguh. Hakko jihadi dengan sebenar-benar jihad. Ojo tember-tember. Nggih, mesisan jihad sing istilahlah tanpa reserve. Niki istilahnya bahasa semboyan wong Islam, al jihadu sabilillah. Jihad adalah jalan hidup kami. Wa utai Allah iku istabakum, telah memilih buat kamu, ya. Allah memilihkan agama buat kamu, yaitu Islam ini. Wa ma ja'ala alaikum fiddin, dan Allah tidak menjadikan atas kamu dalam agama ini min haraj, kesulitan. Dah, Allah tidak membuat kesulitan dalam agama ini. Ya, ikuti millata abikum Ibrahim, yaitu agama nenek moyangmu Ibrahim. Huwa, dia Allah, samakum, telah memberikan nama kepada kamu al muslimina, ing wong muslim, min qablu, sebelum Al-Quran diturunkan sampai sekarang, sampai kapanpun namamu adalah muslim. Wa fi hadza, dan juga di dalam Al-Quran ini bahwa kamu adalah muslim. Tapi Allah mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Jadi Allah memberikan nama kamu muslim. Muslim sejak dahulu. Makanya nek kula sampean doa iftitah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ka la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muhammadiyyin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minan nahdiyyin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minas salafiyyin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal lemkariyin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Sampe nek muni ngono, nek terus sampai mate, insyaallah gak sampe. Soale napa jenenge ta'assub golongan niku haram. Nggih. Haram niku. Jadi dia memberikan nama kamu muslim min qablu, sejak dahulu. Wa fi hadza, dan juga di dalam Al-Qur'an ini, ya, liyakunar rasul, agar rasul itu menjadi syahidan, menjadi saksi alaikum, atas kamu nanti dari kiamat. Kamu nanti kalau nanti sampaikan rasul, ya ini adalah umatku adalah muslim, wa takunu, dan kamu menjadi syuhada, sebagai saksi-saksi ala nas, di tengah-tengah manusia, sebagai seorang muslim. Oleh karena itu faqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu kata-kata akimu, dirikan, bukan amilu, bukan lakonono. Nek nglakoni itu syukur nglakoni, nek akimu tegakkan sholat. Wa atu zakah, keluarkan zakat kalau sudah punya kewajiban memenuhi nisab. Wa tasimu, dan berpegang teguhlah kamu billahi, dengan agama Allah. Huwa, dia Allah adalah maulakum, pelindungmu, pemeliharamu. Fa ni'mal maula, maka sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pemelihara adalah Allah. Wa ni'mal wa liman nasir, dan sebaik-baik zat yang diberi, yang memberi pertolongan. Makanya kalau sampean kan perintahnya hanya ke situ, ya, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Nggih, pun jaluk tulung liyane. Nggih, sampean perkara koronane jaluk tulung WHO gak iso. Ilmune yo. Tapi WHO mosok gak krungu nyanyian Umay Rama. Ya, Umay Rama kan nyanyi begini, ilmumu bagaikan setetes air di lautan bila dibandingkan. Sajane ngono, mangkane nek ilmu niku Gusti Allah mutlak kebenarane termasuk rasul, karena nabi niku setiap ngomong wa ma yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah bicara nurut nafsunya kecuali wahyu yang telah diwahyukan Allah kepada. Jadi Nabi ini kok omongin mboten enten sing sampai guyon nih, Nabi guyon nih wahyu. Guyon nih wahyu enten wong tuwek nih. Wong tuwek liwat mriku mari ngono Nabi mengene. La yadkhul jannah saikhun suyukhan. Wong tuwek gak mlebu swarga tuwek. Cek wonge puri. Puri pirang-pirang dina mboten muncul. Terus akhirnya ngene. Loh, nanti sing Ahmad wis gak aku muni ngono kok mor-mor gak muncul. Niku Rasulullah piyambake susah. Jarane wong tuwek gak iso mlebu swarga. Lho. Wong tuwek iku gak iso mlebu swarga dalam keadaan tuwek ganti nom ngono lho. Oh, ngoten ta. Wong kula kandhanane ngoten bantu kandhani to. Dadi guyone Nabi niku termasuk wahyu. Mboten enten Nabi adik ngomong syukur ngedabdu sing mboten enten. Seluruh Nabi itu istilahnya ngene surat napa An-Najm ayat 4 yang salah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Muhammad tidak pernah bicara nurut nafsu melainkan napa wahyu yang diwahyukan kepadamu. Cuma nek wahyu yang omong Nabi dibimbing oleh Allah itu namanya Al-Qur'an, tapi nek Nabi sing ngomong jenenge hadis. Mek ngoten tok bedane. Ya. Nah, kuat endi Quran sampai hadis? Kuat pundi? Kuat wesi. Kuat wesi, wahyu kuat ngono. Iki Quran ngene, wahyu hadis ngene. Nek padha Nabi gak tau jelasno nek gak cocok ambek kan ngono. Pokoknya ana tuntun Nabi, hadis ada, itulah yang harus kita lakukan. Nggih, rupane mau butuh kurang pinten nih. Napa? Kurang semenit. Pun saniki sinten sing takon? Kita kalau masuk malam itu dari jam 9 malam sampai jam 10 pagi di rumah sakit, terus kami Terus? mau upayakan kita pergi di mana? Kan nggak bisa datang ke masjid. Nah, kalau sama ndak bisa datang ke masjid, nek pas dinas ngono iku, saya berikan solusi seseorang yang dalam kitab apa? Satu kitab yang dianukan ulama, sing penting pada saat kula sama itikaf niku, sing penting adalah irtibatul qulub ila Allah, keterikatan hati dengan Allah. Jadi sampean mbek ngobat-ngobati ngono, merasa diawasi oleh Allah dan situlah sampean sampaikan keinginan untuk mendapat Lailatul Qadar. Nggih sampeyan gak iso itikaf. Karena itu tugas mulia sampeyan niku. Syukur nek pas ini kena tinggal, Pak, saya tinggal sebentar, Pak, saya kirangan setengah jam, sak jam. Soalnya Lailatul Qadar niku Pak nggih. Lailatul Qadar ini mboten kok turun koyo napa jenenge? Kayak apa nek pulung niku? Pulung dudu. Nek turun Lailatul Qadar mulai maghrib sampai subuh. Maghrib sampai subuh. Lah sampean kari golek sing putih. Ya no Mas. Jogone ke jam 09.00 sampai jam 7 pagi. Berarti sampai iso golek kesempatan maghrib sampai niku kudu iso. Mosok gak ana waktune. Dulu biasanya mungkin jadi sholat jamaah sekalian tarawih ikut gitu. Lah ngene iku. Makanya siapa yang mendapat Lailatul Qadar? Orang yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang hatinya salim, dosanya diampuni oleh Allah, posone bener menurut contoh Rasulullah. Ya, jadi peluang masih ada. Ya. Nah, sampeyan ora Lailatul Qadar kakek-kakek lah. Ping 10 ae wis. Wis padha mbek umat biyen. Ya, makanya umat kaya zamane Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh iku 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 150 tahun. Oleh wong gak sampai 100. Oleh mek wong kira-kira mek mungkin 80 nek salah. Nggih, oleh hak ngono. Kira-kira zaman Nabi Nuh itu umur 50 TK ya niku. TK tambah umur 50. Lah sakniki ketika tuwek wis. Ya. Lah, karena umat Nabi niku umure ndak dikai kesempatan Lailatul Qadar sehingga paling enggak bisa menyamai umat dulu minimal atau melebihi umat dulu. Lalu umat dulu sampai misalnya kira Lailatul Qadar kira ping pira ping 40 ngene. Piro wis 40 ping. Nah, niki lah
masih untung. Jadi Lailatul Qadar kedua adalah memberikan peluang umat Islam yang relatif umurnya pendek agar bisa menyamai umat dulu, atau minimal menyamai umat dulu, atau bisa nyalip umat yang dahulu. Oke, ini kemauan. Ya, pun maghrib rupanya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.